Nama saya Putri Verina Risma Huta Barat, NPM 19010100191. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cerpen. Yaitu saya dengan memakai metode demonstrasi. Metode mengajarkan dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan, melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasa atau materi yang sedang disajikan. Alasannya, saya memilih metode ini karena saya sebagai pendidik akan menjelaskan materi dengan menggunakan barang atau mengaitkan kejadian agar dapat menarik perhatian siswa dan siswi, dapat fokus dengan materi, kemudian siswa bisa bebas menulis puisi atau cerpen yang ingin dia tulis. Pendekatan, saya memakai pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme memiliki fokus tersendiri dalam pembelajaran, yakni pada pembangunan dan menyusun level pengetahuan dan kreativitas siswa. Pengetahuan dan kreativitas berguna agar siswa bisa membangun dan mengutarakan gagasan dan diterapkan di dunia nyata. Alasannya, saya memilih pendekatan ini karena saya sebagai pendidik akan membangun dan menyusun pengetahuan yang ada pada siswa untuk bisa meningkatkan gagasan atau kreativitas, di mana siswa dengan bebas dapat memilih puisi atau cerpen berdasarkan apa yang dia lihat dari lingkungan sekitarnya. Media gambar, contohnya poster, buku gambar, atau buku cerita. Pengertian cerpen. Pengertian cerpen merupakan singkatan cerita pendek jenis karya sastra berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan. Ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, jumlah kata dalam cerita pendek tidak lebih dari 1000 kata. 2. Cerita pendek biasa diangkat dari fenomena kehidupan sehari-hari. 3. Tidak menggambarkan seluruh kisah para tokohnya, karena dalam cerita pendek hanya menggambarkan intisarinya. 3. Tokoh dalam cerita pendek digambarkan sebagai yang mengalami konflik hingga bagaimana menyelesaikannya. Yang keempat, penggunaan diksi yang ringan sehingga mudah dipahami. Yang kelima, konteks cerita memberi kesan mendalam bagi para pembaca hingga masuk dalam imajinasinya. Yang keenam, dalam satu cerpen hanya menceritakan satu hal. Yang ketujuh, kronologis cerita tunggal. Yang kedelapan, penokohan dalam cerita pendek dirangkai sederhana. Fungsi cerpen. Pertama, fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Kedua, fungsi estetis, yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Ketiga, fungsi didaktif, yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima, fungsi religiusitas, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Jenis-jenis cerpen atau cerita pendek. 1. Cerita pendek. Seperti yang kita ketahui, cerita pendek adalah jenis cerita yang kurang rapi dari 10.000 kata panjangnya. Jenis pertama dari cerpen adalah cerita pendek. Dan seperti namanya, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya.
Panjang kata dari cerpen yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Kedua, cerpen sedang. Jenis cerita pendek atau cerpen yang kedua yaitu cerita pendek sedang atau cerpen pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Berikut adalah cara membuat atau menulis teks cerpen. 1. Memilih topik atau tema. 2. Tentukan jenis cerpen dan target bacanya. 3. Menentukan tokoh-tokoh. 4. Menganalisis watak tokoh. 5. Menulis garis besar cerita. 6. Menentukan alur. 7. Menentukan latar cerita. 8. Memilih gaya penceritaan atau sudut pandang, yaitu puisi. Saya memilih metode latihan. Metode latihan atau training adalah metode pengajaran yang dilakukan dengan cara melatih keterampilan atau soft skill para siswa dengan cara merancang, membuat atau memanfaatkan sesuatu. Alasannya saya memilih metode ini karena saya sebagai pendidik akan melatih keterampilan siswa dapat fokus dengan apa yang dilihatnya dan dapat memuaskan ide-ide ke dalam sebuah puisi atau cerpen di mana saya memanfaatkan sebuah benda untuk memberi perhatian siswa. Pendekatan konsep. Pada pendekatan ini siswa dibimbing untuk bisa memahami suatu konsep secara mendalam agar siswa terhindar dari miskonsepsi atau keliruan konsep. Artinya, konsep sendiri adalah penggolongan yang mempunyai karakter, sifat, dan ciri yang sama. Konsep bisa didapat dari hasil penelitian dan pengalaman. Alasannya saya memilih pendekatan ini karena saya sebagai pendidik akan menjelaskan materi sesuai dengan gambar benda yang saya perlihatkan pada siswa, di mana siswa akan dilatih untuk menulis puisi cerpen sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan atau diperlihatkan oleh guru. Media saya memakai media audio, contohnya rekam suara dan radio. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Pemikiran penyair ini kemudian dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa apik serta memilih struktur, batin, dan fisik khas penyair. Jenis-jenis puisi. Puisi memiliki dua jenis yang umum, yaitu puisi lama serta puisi modern. Jenis puisi lama. Yang pertama, puisi lama, yaitu mantra. Merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animis, biasanya dibacakan dalam acara ritual, kebudayaan, serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Yang kedua, pantun. Merupakan jenis puisi lama yang bersajak AB dengan setiap baris terdiri atas 4 baris dan baris sampiran dan 2 baris isi. Sedangkan tali bunyi terdiri dari sampiran dan isi lebih dari 4 baris dan selalu genap. Contohnya 2 baris sampir dan 2 baris isi. Yang ketiga, syair. Memiliki lirik 4 bait dan bersajak a serta isinya. Mengisikan suatu hal dan gurinda merupakan jenis puisi lama yang terdiri atas 2 baris berirama sama. Isinya baris pertama adalah sebab dan sedangkan baris kedua berisi akibat. Jenis puisi modern yaitu puisi naratif, merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita, dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama epik, yang kedua romansa, dan yang ketiga balada. Jenis kedua puisi modern adalah puisi lirik yang digunakan untuk menggunakan gagasan penyair
dan penyair. Jenis terakhir puisi modern adalah puisi deskriptif, yaitu puisi yang mengemukakan pendapat serta kesan penyair. Contoh-contoh puisi. Yang pertama, puisi mantra, yaitu puisi lama. Mantra biasanya memiliki kata atau ucapan yang dipercaya memiliki kekuatan gaib. Yang kedua, pantun adalah puisi lama yang memiliki sajak AB dan setiap baris berisi 8-12 suku kata. Yang ketiga, gurindam. Puisi lama gurindam memiliki ciri-ciri, yaitu terdapat bait yang terdiri dari 2 baris serta bersajak AA. 4. Syair. Syair adalah puisi lama yang biasanya berisi nasihat atau cerita. Syair bersajak AA serta berisi 4 baris dalam 1 bait. 5. Talibun. Talibun merupakan puisi lama yang termasuk dalam jenis pantun serta terdiri dari bilangan genap pada setiap 1 baitnya. Ciri-ciri cara-cara penulis puisi. Yang pertama, tema dan judul. Tema dan judul adalah hal yang pertama kali harus perhatikan dalam membuat sebuah puisi. Tema dan judul yang pas bisa memudahkan para membaca untuk memahami maksud dari puisi tersebut. Pilihlah tema yang benar-benar menarik dan selanjutnya tentukan judul yang berhubungan dengan tema tersebut. Yang kedua, tentukan kata kunci. Kata kunci bisa menjadi sebuah kata yang bisa membantu untuk menjelaskan makna dari tema puisi. Hanya tinggal menggabungkannya dalam sebuah kalimat atau lirik puisi. Yang ketiga, diksi. Diksi atau pemilihan kata adalah cara untuk memberikan sebuah keunikan dalam puisi. Banyak puisi bagus yang menggunakan kata-kata sederhana. Ada juga puisi bagus yang menggunakan diksi yang unik. Tentukan sendiri diksi yang ingin digunakan, karena inilah cara untuk menunjukkan keunikan dari puisi yang telah ditulis. 4. Rima. Rima adalah persamaan bunyi atau perulangan bunyi dalam puisi yang bertujuan untuk memberi efek keindahan. Pada bagian ini juga bisa menunjukkan kreativitas. Gunakan rima untuk memberi puisi menjadi semakin indah. Yang kelima, bait. Ada banyak pilihan dari bait yang bisa digunakan, itu pertama, distikon atau puisi dengan masing-masing 2 baris di setiap bait. Yang kedua, terzina terdiri dari 3 baris per bait. Yang ketiga, quatren 4 baris per bait. Yang keempat, queen atau 5 baris per bait. Yang kelima, sonata terdiri dari 4 baris di masing-masing 2 bait pertama dan 3 baris di masing-masing 2 bait terakhir. Yang kelima, mengembangkan puisi. Proses selanjutnya, puisi adalah mengembangkan puisi seindah mungkin. Setiap proses yang sudah dilewati akan semakin ditingkatkan dengan proses pengembangan ini. Keenam, buatlah penutup yang bagus. Akhir yang mengena adalah cara yang baik dalam menutup sebuah puisi. Ini bisa memancing para pembaca untuk membaca puisi lebih dari 1 kali dan juga bisa menunjukkan kreativitas dan memilih akhir puisi yang justru tidak dapat yang sangka-sangka oleh pembaca atau membuat sebuah hal yang berbeda di akhir. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya minta maaf.